Nah, gitu kawanku ya. Di kesempatan sore hari ini saya akan mengasih informasi yang sangat luar biasa tentang penarikan benda pusaka dari alam gaib. Mewujudkan benda pusaka, menarik benda pusaka dari alam gaib yang dilakukan oleh oknum perdukunan. Itu 90,9% adalah teknik sulap ya. Yang dimana di luar sana banyak tayangan-tayangan di YouTube atau di Facebook yang mengajarkan penarikan benda pusaka, mempraktekkan benda pusaka, bahkan menarik benda pusaka disaksikan banyak orang. Itu 90,9% adalah teknik sulap. Terus gimana bang caranya dan tekniknya ya? Nah, tekniknya itu guys yang sangat luar biasa. Saya kadang-kadang bingungnya kalau tekniknya saya bongkar lewat YouTube, takutnya banyak yang ikut-ikutan ya. Tapi kalau nggak dibongkar itu bahaya juga. Tapi suatu saat tetap saya upload teknik dan caranya ya. Jadi semua itu 90,9% adalah teknik sulap guys ya. Walaupun mereka itu mempunyai gelar Gus, itu oknum. Gelar Ustadz itu oknum juga ya. Makanya perdukunan itu kalau nggak nipu-nipu ya nggak asik gitu. Banyak yang orang yang sudah DM di WA saya, seorang oknum spiritual atau oknum dukun yang dimana notabene menarik benda pusaka, bahkan orangnya terkenal juga banyak. Terkenal di YouTube, dikenal di televisi. Dia berkata bang, katanya gini, kalau mau naik jangan menjatuhkan yang lain. Kalau mau naik katanya jangan menjatuhkan orang lain. Saya bukan menjatuhkan Anda, tapi saya sengaja ingin melunturkan Anda tentang teknik-teknik palsu yang dimana teknik sulap itu atau teknik debus itu buat hiburan. Akhirnya kau tampilkan dengan ilmu karomah atau ilmu al-hikmah katanya. Padahal teknik sulap yang dimana Anda itu tidak mengakui kalau bahwa itu teknik. Bahkan Anda membawa ayat-ayat untuk kedok Anda, membawa agama-agama tertentu untuk kedok Anda. Dan anehnya lagi guys, orang-orang itu pakai tasbih, pakai kopiah, terus pakai baju koko, pakai sarung. Dari seakan-akan dia itu muslim, ilmu putih katanya. Ilmu putih. Ilmu putih. Ilmu putih atau hitamnya itu tergantung manusia itu sendiri guys ya. Jadi ilmu itu nggak ada yang hitam, nggak ada yang putih. Tergantung manusia itu sendiri yang menjalankan. Terserah Anda mau jalankan hitam monggo, putih monggo. Itu tergantung Anda sendiri. Dan aneh lagi guys, orang-orang itu mengatakan manunggaling kawula Gusti. Aduh. Jadi sok-sok paham, sok-sok ngerti arti dan makna manunggaling kawula Gusti, tapi dia narik pusaka dengan teknik atau palsu. Berarti kata-kata manunggaling kawula Gusti hanya kau dengar lewat YouTube dan akhirnya kau klaim di otak Anda sendiri gitu. Ya. Orang kalau sudah paham tentang manunggaling kawula Gusti, bersatunya jiwa raga kita kepada Sang Pencipta, berarti Anda tahu siapa diri Anda dan Anda tahu siapa Tuhan Anda. Ya. Kalau Anda sudah paham tentang Tuhanmu, dirimu, gua jamin Anda tidak berani untuk menipu, apalagi bohong-bohongan ya. Kalau benar Anda tahu, Anda paham siapa sih sebenarnya Tuhan saya. Kalau Anda berkata manunggaling kalau Gusti, Anda masih bisa menipu, bisa menyukai bini orang di luar sana, itu mah bukan manunggal.
Itu mah manipu, itu manipulasi namanya. Orang yang sudah paham tentang manunggaling kaulo Gusti, apalagi paham tentang cerita Nusantara atau Jawa Dipa, ya, kalau udah paham tentang Jawa Dipa, manunggaling kaulo Gusti, berarti Anda kan paham tentang siapa diri Anda dan siapa Tuhan Anda. Kalau Anda sudah paham, Anda nggak berani menipu. Anda kalau menipu sama aja menipu diri Anda sendiri. Dan itu tanaman yang Anda tanam suatu saat akan memetik buahnya. Ya, buat rekan-rekan di luar sana, di mana ada konten yang menarik benda pusaka dari alam gaib, mewujudkan benda pusaka dari alam gaib, hanya hitungan menit, 20 menit, 30 menit wujud. Di Lazada, di Shopee, Bukalapak banyak yang jual pusaka-pusaka yang biasa dipamerkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Ketik aja di Lazada, Bukalapak, Shopee, di situ banyak dijual. Dan Anda samakan pusaka yang ditarik sama yang dijual di online shop itu sama atau enggak? Kalau pusaka dari alam gaib yang kau tarik itu nyata wesi aji atau wesi bertuah, itu Tosan Aji bakal mengejar Anda, akan dibeli mahal, guys. Apa dikira saya nggak tahu? Aduh, saya bisnis dunia begitu bukan sekali dua kali. Bahkan saya dulu pernah dari sopir pribadi pemburu harta Bung Karno, guys. Saya dulu pernah di sopir pribadi pemburu harta karung, harta dari Bung Karno, 0%. Itu hanya saya sopir pribadi. Tetapi pengalaman saya sedikit demi sedikit di situ saya paham. Oh, ternyata adalah teknik sulap. Yang dimana barang-barang yang ditalik itu adalah kuningang sari atau kuningang tembaga yang diukir-ukir atau digambar-gambar tentang burung Garuda. Terus fotonya Pak Soekarno pakai peci, terus 9,9,9. Itu semuanya kuningang sari, mau disempurnain jadi emas katanya. Ya. Jadi kawan-kawan di luar sana, sebelum Anda ketipu kedua kalinya, simak video saya baik-baik. Di bawah video saya yang lama-lama banyak teknik-teknik yang saya bongkar tentang oknum perdukunan. Ya. Jadi anehnya lagi mereka itu membawa kedok agama, guys. Agama buat tameng. Kadang dia pakai peci, pakai tasbih, modalnya hanya sholawat dan al-fatihah doang. Emang itu yang dia bisa gitu. Jadi kostum, guys, casing ya, casingnya doang. Kadang ngaku orang Jawa, tapi yang dibangga-banggakan Timur Tengah tuh. Jawa Dipa itu banyak, guys. Jawa Dipa Nusantara ini keilmuan yang nyata, yang real itu banyak, ya. Ini asli orang Jawa Dipa Nusantara nih, orang Jawa asli, guys. Ya. Jadi kawan-kawan yang DM saya di WA, Bang Joko Arek, Anda kalau kepengen naik jangan menjatuhkan lawan Anda tentang penarikan pusaka. Saya bukan menjatuhkan dan bukan melawan Anda, tapi saya memecahkan teknik-teknik yang kepamerkan bahwa itu adalah ilmu Allah katanya. Alasan Anda itu. Jadi oknum-oknum perdukunan itu ngomongnya itu ilmu Allah gitu, guys. Ilmu Allah itu nyata. Ya nyata. Apapun yang kita minta kalau dikabulkan akan kewujud. Ya kalau dikabulkan, kalau enggak orang penipu masa dikabulkan. Makanya memakai teknik sulap. Jadi oknum dukun ini korban dari dukun juga, guys. Jadi oknum perdukunan yang narik pusaka ini korban dari dukun juga. Tadinya dia kepengen belajar menarik benda pusaka dari sang oknum guru dukunnya ini, tidak berhasil.
Akhirnya ya tipu-tipu pakai teknik sulap, karena oknum dukunnya ini juga memakai teknik sulap. Jadi ketemu lagi muridnya begitu, sulap lagi gitu. Aduh, narik benda pusaka dari alam gaib, tapi keluarnya mulus-mulus. Ini yang saya bahas oknumnya ya. Terus gimana bang penarikan benda pusaka dari alam gaib yang nyata dan real? Yang nyata ya Anda tuh nemu di saat Anda jalan-jalan di kebun kayak begini atau di hutan. Anda tidak sengaja nemu atau lewat mimpi Anda dikasih apa gitu, suatu saat Anda nemu. Nah itu kadang bisa dibilang wesinya wesi aji atau besi bertuah ya. Kalau pusakanya orang zaman dulu buat nebas paku juga putus, buat nebas kayu juga putus, karena tembaga yang dibikin itu piliang gitu, dibikinnya oleh manusia juga lewat tirakat, lewat doa-doa mereka. Terus ketajamannya ditampurin dengan timah, tembaga, kuningan atau emas. Nah buat mutus besi juga putus. Tapi kalau pusakanya orang zaman sekarang, para oknum-oknum dukun ini yang bisa menarik benda pusaka dari alam gaib, itu buat mutus kayu randu aja nggak bakal putus, malah pusakanya yang putus. Nah karena pusakanya pusaka yang dibeli dari online shop, yang siang ditaruh, malam dilepin, yang ekteng-ekteng pakai begini, Allahumma sholli gitu. Itu mah double guys, asli itu real 100%. Yang model-model kayak begitu adalah teknik sulap. Beda lagi kalau di kontennya dia mengatakan kalau itu hanya hiburan, hanya mencari view atau mencari dolar, itu beda ya hiburan ya. Itu kalau masalah hiburan tidak saya bahas. Tapi anehnya penarik benda pusaka ini kadang-kadang menawarkan kepada seseorang untuk membiayai. Akhirnya dibiayai 3 juta, 4 juta, 5 juta, hanya mengambil tanahnya doang bisa wujud kerisnya. Kalau memang nyata begitu, Anda sudah didatangin oleh empunya Tosan Aji guys. Itu di Tosan Aji banyak itu yang jual beli pusaka yang apa itu, peninggalan zaman dulu, pusaka temuang atau pusaka peninggalan nenek moyang gitu. Tapi nggak ada kaitannya dengan jin atau kodam atau setan, itu nggak ada. Apalagi narik pusaka sampai loncat-loncat, seakan-akan kerisnya ini lari ke sana, lari ke sini, loncat ke sana, loncat ke sini. Aduh, itu mah teknik Sontoloyo, gak usah bawa-bawa agamis. Kalau untuk mau menipu, suatu saat apa yang kau tanam, disitulah Anda sendiri yang mau memetiknya ya. Jadi Anda pasti akan memetik buah yang dimana tanaman itu Anda tanam gitu ya Gus Jadap.